seniman yang di dunia peran itu juga sangat minim. Saya benar-benar nyerahin semua ke filmnya. Duri, apakah akan mengikuti juga Ibu ya Ayah? Iya, aku lagi ada proses film Selanjutnya, Duri sekarang memang sedang berkembang dalam bidang seni peran, dan proyek yang terbaru saat ini adalah memang sedang mengerjakan film terbaru dari rumah produksi Joko Anwar yang baru. Dan ini pengalaman seru ya, karena ini baru pertama kalinya Widuri bermain dalam cerita yang horor ya. Dan ada berita baik juga tadi pagi waktu Widuri terlibat dalam Cek Toko Sebelah 2, filmnya masuk ke dalam film terpilihnya MFI, 22 film terpilih untuk festival film Indonesia. Kalau kakaknya dulu masih dalam musik, karena kan anak kami tiga-tiganya dulu Widuri sama Dennis memang sangat kuat bakatnya dalam bidang musik. Jadi dunia entertainment lah kami semua sekeluarga. Berarti hanya Widuri yang ke acting ya? Kalau seni peran betul, tapi memang nanti di akhir tahun ini akan ada satu kegiatan yang sangat kita nantikan. Kami semua sekeluarga akan bermain dalam sebuah film. Iya. Bisa dibocorin nggak apa? Nanti akan ada. Belum bisa banyak-banyak dibocorin. Pokoknya mulai filmingnya memang akhir tahun ini, setelah itu sudah selesai persiapan atau filming film dari Mas Joko. Kalau Widuri merasa terbebani nggak sih masuk ke dunia acting gitu? Enggak sama sekali, karena aku emang suka ngelakuinnya dan pokoknya seru, karena aku emang suka banget sosialisasi sama teman-teman baru, terus ya belajar baru. Jadi selain senang, aku juga enak gitu menantikan beberapa proyek-proyek ya. Kalau ada kesulitan di lokasi syuting itu misalnya dengan dialog atau tanya sama ayah atau sama ibu? Pasti ibu ini sering temenin aku, dan bapak juga sering temenin aku syuting. Aku juga sering tes sama sutradaranya, produsernya, dan karena itu bertahap prosesnya, jadi sebenarnya kesulitan yang akan dihadapi di hari syuting itu sebenarnya sudah minim ya harusnya. Jadi memang segala sesuatunya punya persiapan yang lebih baik gitu. Memang tidak semua produksi film punya sistem seperti itu, tapi kami bisa pastikan produksi film kali ini buat Widuri memang sudah boleh dibilang punya sistem yang baik dari awal. Jadinya mereka meminimalisir gangguan-gangguan tersebut. Jadi keterlibatan saya atau bapaknya sebagai orang tua ataupun memang sesama seniman yang di dunia peran itu juga sangat minim. Saya benar-benar nyerahin semua ke filmnya. Mbak, kalau soal pendidikan Widuri sendiri seperti apa Mbak? Untuk pembagian syuting juga udah mulai nih Yes, pendidikan udah pasti penting, tapi jangan lupakan pendidikan juga tidak terjadi dalam sebuah ruangan saja, tidak hanya di sekolah saja. Di sekolah kita tentu saja optimalkan waktunya dia untuk belajar secara akademis misalnya, perilaku dan semua. Ya, tentu saja semua orang tua memilih masuk sekolah dengan banyak alasan. Tapi yang saya kedepankan adalah anak ini juga tetap punya minat, bakat, keingin ketahuan dia akan ilmu itu punya perkembangan gitu. Jangan sampai keinginan belajarnya, keingintahuannya dalam hal yang mungkin tidak diajarkan di sekolah itu nggak tersalurkan gitu. Jadi yang saya pastikan anak saya yang pertama itu Widuri sama yang bagus adalah jangan sampai minatnya untuk mempelajari sesuatu mati. Kalau sampai dia nggak mau sekolah, kalau sampai dia satu hari itu nggak mau belajar lagi, itu yang aku khawatirkan. Jadi pendidikan sangat penting, tapi cara-cara, metode-metode untuk belajar itu yang saya juga sangat pedulikan. Misalkan banyak hal yang ternyata ilmu akademis atau ilmu perilaku sehari-hari deh, itu sebenarnya bisa diajarkan melalui musik. Dan ini juga kan sebenarnya cara yang mungkin kurang umum ya, tapi hal itulah yang kami lalui
sampai detik ini kami alami, dan itu cukup banyak membuka jalan sih. Jadi anak-anak jadi lebih tumbuh minatnya, lalu kesukaan dia akan penyerapan segala macam yang ada di sekelilingnya juga jadi lebih baik, karena penerapan di perasaannya bahwa dia didukung, bahwa dia dicintai, bahwa belajar bekerja sama juga bisa dalam bentuk saling, misalnya main band bareng, misalnya berharmonisasi dalam sebuah lagu bareng, bermain musik instrumen bareng-bareng, dan itu benar-benar terjadi dalam rumah kami gitu, di dalam rumah kita. Jadi emang benar-benar penting edukasi itu dalam segala bentuk. Aku dan Mas Dwi benar-benar bersyukur bisa ikut dampingin setiap kakak. Widuri sendiri di rumah suka belajar acting sama bapak atau enggak? Kalau lagi ada proses film yang sedang berjalan, aku sama bapak sering eksplorasi karakternya gimana. Tapi kalau untuk sehari-hari lagi belum ada ya belum tahu sih. Tapi bapak sama ibu selalu bantu. Ya, jadi memang kami tentu saja sebagai cerita-ceritanya kami baca bareng-bareng, lalu dibahas kenapa ini baik buat Widuri, kenapa ada juga beberapa cerita yang bagus tapi memang belum berjodoh, dari soal jadwal, dari soal kriteria umur misalnya gitu. Jadi banyak banget faktor kenapa kami sebagai orang tua harus mendampingi. Tapi begitu sudah bekerja sama dalam sebuah produksi yang solid, biasanya justru semakin minim terlibatan aku sama Mas Dwi, karena biar bagaimana Widuri juga harus belajar jadi insan profesional dalam bidangnya. Jadi saya sama tim pekerjanya dia, tim kerjanya dia. Mbak, soal yang Siksa Kubur itu Widuri open casting atau seperti apa sih, Mbak? Sebenarnya open casting, lalu kita dapat informasi dari teman, wah open casting. Akhirnya karena aku juga biasanya kalau open casting itu kan kita buta banget, nggak tahu ceritanya, jalan ceritanya. Tapi memang kami dapat boleh baca dulu ceritanya, sehingga aku bisa bayangkan bahwa seperti ini ceritanya sih kita cocok gitu. Lalu sebenarnya mungkin buat orang tua juga yang punya anak-anak yang ukuran, sebenarnya enggak apa ya, tidak selalu berbanding lurus bahwa yang terpilih itu adalah yang terbaik, juga enggak. Biasanya jodoh itu banyak faktornya, entah karena kemiripan dia dengan misalnya orang tuanya, itu pokoknya ada faktor-faktor tertentu yang akhirnya membuat seorang pemeran berjodoh dengan karakter di gitu. Jadi kalau buat Widuri itu open casting, tapi kami diperkenankan untuk membaca dulu skripnya dan akhirnya bisa membuat keputusan yang terbaik. Widuri sendiri udah pernah nonton film pendeknya? Belum. Emang kamu nonton dulu atau sudah? Tadi kan Pertama aku Belum cukup itu. Iya. Dan beberapa film-filmnya sebenarnya yang lalu, misalnya kayak waktu mungkin film awalnya Widuri, sebenarnya versi aslinya sempat kita putuskan untuk tidak nonton. Ya supaya nggak apa ya, dia tidak juga terkontaminasi sama bentuk yang sebelumnya gitu. Jadi ya dibikin ini aja Mas, dibikin nyaman dan ringan buat dia jalani juga sih. Jadi sebisa mungkin nggak terlalu terbebani, karena saya percaya produksi-produksi baru saat ini pasti mereka sudah hasil dari diskusi, hasil dari keputusan kecil yang dibuat. Jadi ya tugasnya pemeran ya benar-benar tinggal kalau lo nggak tahu kan aja selesai urusan itu. kalau tanya tinggal jawab doang aja lo. Dan ininya ke seni rupa juga nggak sih, Mbak? Kan bapak tuh ada yang anakku yang pertama sih, tapi tiga-tiganya dari mereka emang senang apa ya, tangannya itu memang masih kerja berhasil ya. Jadi memang dari kecil anakku pertama dulu Widuri, bahkan dan bagus emang senang gambar, senang bikin kerajinan tangan. Jadi memang semua sih ke arah seni gitu, bahkan di berbagai bidang seninya gitu. Makasih banyak ya.